Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Setelah sebelumnya bercerita tentang peradaban besar Mesopotamia secara keseluruhan yang meliputi periode Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, Babilonia Baru, dan Persia, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sejarah masing-masing peradaban yang terdapat di dalam peradaban besar Mesopotamia. Hal ini saya lakukan agar para penikmat sejarah dapat lebih mendalami sejarah masing-masing peradaban yang terdapat di dalam peradaban besar Mesopotamia. Pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang peradaban Sumeria. Tak perlu berlama-lama, mari masuk ke pembahasan utama. Sumeria, atau kerap dikenal sebagai Sumer, adalah peradaban paling awal yang diketahui berada di wilayah bersejarah Mesopotamia bagian selatan. Sumeria sendiri muncul selama zaman Kalkolitikum dan perunggu awal antara milenium ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Sumeria sendiri dikenal sebagai awal peradaban, sebuah wilayah yang menjadi cikal bakal peradaban besar yang setara dengan peradaban Sungai Nil, peradaban Lembah Indus, peradaban Lembah Sungai Kuning, dan peradaban Mesoamerika yang sering disebut sebagai Cradle of Civilization. Cikal bakal peradaban Sumeria sendiri dimulai ketika manusia mulai mendiami daerah di sekitar Sungai Tigris dan Eufrat yang terkenal subur. Karena hal tersebut, peradaban awal Sumeria dimulai dengan periode bertani dan agraria yang cukup lama. Nama Sumeria sendiri mempunyai beberapa arti. Kaum Assyrian menganggap orang Sumeria sebagai orang yang mendiami tanah yang dihormati. Sementara rakyat Sumeria sendiri memanggil diri mereka dengan arti orang yang berkepala hitam. Hal tersebut didukung dengan catatan bangsa Akkadia yang juga menyebutkan hal yang sama. Dalam perkembangannya, bangsa Sumeria dikenal menggunakan bahasa Emigir. Bahasa Emigir sendiri adalah bahasa yang dipercaya sebagai bahasa isolat atau bahasa yang unik yang tidak berhubungan atau mempunyai akar dari bahasa dari wilayah lainnya. Asal-muasal masyarakat peradaban Sumeria dipercaya terdiri dari orang Proto-Efrat atau orang Ubaid yang diduga berevolusi dari kebudayaan Samara dari Mesopotamia bagian utara. Orang-orang Proto-Efrat dan Ubaid inilah yang konon dipercaya oleh para sejarawan modern sebagai nenek moyang peradaban Sumeria. Pada akhir milenium keempat sebelum Masehi, Sumeria terbagi menjadi banyak negara kota independen yang dipisahkan oleh kanal dan batu pembatas. 5 negara kota yang penting pada periode sebelum banjir besar melanda dataran Mesopotamia antara lain Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar, dan Surupak. Sementara kota lain yang penting setelah periode pre-dinasti antara lain adalah Uruk, Kis, Pur, Nippur, Lagas, Kirsu, Umma, Hamazi, Adab, Marih, Aksak, Akkad, Isin, dan juga Larsa. Masing-masing kota tersebut berpusat di sebuah kuil yang didedikasikan untuk dewa pelindung atau dewi kota tertentu. Kuil itu sendiri dikenal luas sebagai zigurat. Zigurat sendiri lebih dikenal sebagai sebuah formasi batuan berundak yang menyerupai segitiga dan dibangun pada rentang tahun 4000 sebelum Masehi. Dipercaya oleh para sejarawan dan ilmuwan bahwa zigurat inilah yang menjadi cikal bakal dibangunnya piramida Agung Giza di peradaban Mesir. Zigurat sendiri dipimpin oleh seorang gubernur atau pendeta atau disebut ensi atau juga dipimpin oleh seorang raja atau lugal yang sangat terikat dengan ritual keagamaan kota tersebut. Negara-negara kota Sumeria mulai berkuasa pada periode prasejarah Ubaid dan juga Uruk. Periode pertama pemerintahan pada masa peradaban Sumeria adalah periode Ubaid. Periode Ubaid ditandai dengan gaya khas tembikar berkualitas bagus yang tersebar di seluruh Mesopotamia dan juga Teluk Persia. Bukti tertua mengenai pendudukan berasal dari Tel el-Queli, namun mengingat bahwa kondisi lingkungan di Mesopotamia Selatan menguntungkan bagi pendudukan manusia jauh sebelum periode Ubaid ini. Kemungkinan besar terdapat situs-situs tua
Akan tetapi, belum banyak ditemukan oleh para sejarawan serta para ilmuwan. Nampaknya kebudayaan ini berasal dari kebudayaan Samara yang berasal dari Mesopotamia bagian utara. Transisi arkeologis dari periode Ubaid ke periode Uruk ditandai dengan pergeseran bertahap dari tembikar yang dicat menjadi tidak dicat. Pada zaman Uruk, menandai meningkatnya perdagangan melalui kanal dan sungai yang akhirnya menuntun munculnya banyak kota besar, bertingkat, dan berpusat pada kuil. Jumlah populasi kota-kota di sepanjang aliran sungai itu diperkirakan lebih dari 10.000 jiwa, di mana administrasi terpusat mempekerjakan pekerja khusus. Selama periode ini, Uruk menjadi kota paling urban di dunia untuk pertama kalinya dengan melampaui penduduk sebanyak 50.000 orang. Periode dinasti awal dimulai pada tahun 2900 sebelum Masehi. Periode ini pun ditandai dengan mulai berubahnya pimpinan negara dari pimpinan kuil atau NC ke bentuk pemerintahan yang lebih sekular yang dipimpin oleh Lugal atau raja. Raja-raja seperti Dumuzid, Lugal Banda, Gilgamesh merupakan contoh dari perubahan periode ini. Walaupun sistem bernegara berubah, namun pusat kebudayaan Sumeria tetap berada di Mesopotamia bagian selatan. Raja dinasti paling awal dalam daftar Raja Sumeria yang namanya diketahui dari sumber legendaris lainnya adalah Etana. Setelah dinasti raja paling awal, pelan tapi pasti, kota-kota di Sumeria mulai menerapkan pertahanan kota. Hal ini terjadi setelah datangnya era peperangan yang menghancurkan desa-desa yang jauh dari jangkauan Sumeria. Hal ini juga disinggung dalam kisah Raja Gilgamesh atau epos Gilgamesh. Dipercaya oleh para ilmuwan bahwa pembangunan tembok diinisiasi oleh Raja Gilgamesh dan Raja Enmerkar. Dinasti Lagas, meskipun dihilangkan dari daftar raja-raja, tapi dibuktikan dengan baik melalui beberapa monumen penting dan banyak temuan arkeologis. Meskipun berumur pendek, salah satu kerajaan pertama yang dikenal dalam sejarah adalah Kerajaan Enaatum dari Lagas. Kerajaan Lagas dikenal mencaplok hampir seluruh wilayah Sumeria, termasuk Kish, Uruk, Ur, dan Narsa, dan menjadikan negara kota Umma sebagai pusat ibu kotanya. Selain itu, wilayah kekuasaannya sendiri meluas hingga sebagian Elam dan sepanjang Teluk Persia. Namun kerajaan Lagas akhirnya hancur setelah kematian sang raja. Setelah kematian sang raja, seorang Lugal bernama Zagesi, yaitu seorang pendeta raja di kota Umma, menggulingkan keunggulan dinasti Lagas di wilayah tersebut. Setelah berhasil menaklukkan kota Uruk, lantas Lugal Zagesi menjadikan Uruk sebagai ibu kota kerajaannya. Dia pun melakukan klaim bahwa daerah kekuasaannya membentang dari Teluk Persia hingga Mediterania. Raja Zagesi adalah raja etnis Sumeria terakhir sebelum akhirnya digantikan oleh Sargon yang Agung yang berasal dari kerajaan Akkadia. Kekaisaran Akkadia berdiri pada tahun 2234 sebelum Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sargon yang Agung. Setelah berkuasa, Sargon Agung mulai menerapkan bahasa Akkadia dalam sendi pemerintahannya di Sumeria. Penggunaan bahasa Akkadia kuno mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sargon yang Agung ini. Namun, sebagian besar tablet administratif tetap ditulis dalam bahasa Sumeria karena bahasa ini telah digunakan oleh para juru tulis. Satu hal yang unik ketika Akkadia berkuasa, yaitu bahasa Akkadia dan Sumeria hidup berdampingan sebagai bahasa daerah selama sekitar 1000 tahun. Namun sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, bahasa Sumeria menjadi bahasa sastra yang hanya dikenal oleh para sarjana dan juga para penulis. Periode Akkadia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu periode Pra-Sargonik, Pra-Kekaisaran Akkadia, dan periode Ur ketiga. Namun Kekaisaran Akkadia harus hancur ketika berhasil diinvasi oleh bangsa Gutian. Periode ini sendiri ditandai tepat ketika Akkadia harus hancur oleh serangan bangsa Guti. Seorang penguasa asli Sumeria, yaitu Gudea dari Lagas, menjadi terkenal setelah melanjutkan praktik dinasti Lagas. Gudea dan keturunannya juga mendorong perkembangan seni dan meninggalkan sejumlah besar artefak arkeologi hingga saat ini. Periode kedua Lagas berjalan tak begitu lama sebelum akhirnya diganti oleh dinasti ketiga kota Ur. Dinasti ketiga Ur berada di bawah pimpinan Ur-Nammu dan juga Sulgi. Kekuasaannya meluas
hingga Asyur bagian selatan. Akan tetapi, ketika dinasti ketiga Ur berkuasa, tanah Sumeria sudah diisi oleh bangsa yang beragam seperti bangsa Amorit, Babilonia, bangsa Isin, bangsa Larse, dan juga bangsa Esnuna yang saling berebut kekuasaan. Bisa dibilang kemunduran serta keruntuhan peradaban Sumeria sendiri dipengaruhi oleh tanah Sumeria yang tak lagi subur. Periode ini umumnya dianggap bertepatan dengan pergeseran besar populasi dari Mesopotamia bagian selatan ke arah utara. Secara ekologis, produktivitas pertanian di tanah Sumeria terganggu akibat meningkatnya salinitas. Salinitas tanah di wilayah ini telah lama diketahui akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Tanah beririgrasi dengan drainase yang buruk dan iklim yang kering dengan tingkat penguapan yang tinggi, menyebabkan penumpukan garam terlarut di dalam tanah yang pada akhirnya sangat mengurangi hasil pertanian. Selama fase Akkadia dan Ur ketiga, terjadi peralihan dari penanaman gandum ke jelai yang lebih toleran terhadap garam. Namun hal ini tidak mencukupi, dan selama periode dari tahun 2100 sebelum Masehi hingga 1700 sebelum Masehi, diperkirakan populasi di wilayah ini menurun hampir 3/5-nya. Hal ini sangat mengganggu keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut, melemahkan wilayah yang menggunakan bahasa Sumeria, dan secara komparatif memperkuat wilayah yang menggunakan bahasa Akkadia sebagai bahasa utamanya. Sejak saat itu, bahasa Sumeria hanya menjadi bahasa sastra dan liturgi serupa dengan posisi bahasa Latin di Eropa abad pertengahan. Setelah invasi bangsa Elam dan penjarahan Ur pada masa pemerintahan Ibisin, Sumeria berada di bawah kekuasaan orang Amori yang dianggap memperkenalkan zaman perunggu tengah. Negara-negara Amori yang merdeka pada abad ke-20 hingga abad ke-18 dirangkum dalam dinasti Isin dalam daftar Raja Sumeria yang berakhir dengan kebangkitan Babilonia di bawah kepemimpinan Hammurabi. Penguasa selanjutnya yang mendominasi Asyur dan Babilonia kadang-kadang menyandang gelar Sargon kuno, yaitu Raja Sumeria dan juga Akkadia. Dipercaya peradaban Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali menciptakan tulisan. Bentuk tulisannya sendiri yaitu segitiga seperti paku dan disebut sebagai cuneiform. Tulisan paku ini sendiri terdiri dari 350 huruf yang berbeda yang dicatatkan di atas tanah liat. Tulisan orang Sumeria digoreskan pada tanah liat lunak, lalu dijemur. Isi dari lempengan tanah liat itu pun bermacam-macam, mulai dari surat dagang, kalender pertanian, resep obat, hingga peraturan hukum. Hukum bangsa Sumeria dipercaya merupakan hukum yang tertua yang ada di dunia. Tak hanya huruf aksara, bangsa Sumeria juga menggunakan angka yang disebut seksagesimal yang didasarkan pada pengelompokan 60. Sistem seksagesimal masih bisa kita temui hingga masa kini, seperti perhitungan 360 derajat, 360 hari, 1 jam 60 menit, dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Selain peninggalan-peninggalan di atas, terdapat sebuah cerita rakyat yang melegenda di daratan Mesopotamia dan dunia. Cerita legenda itu antara lain mitos tentang penguasa pertama di Uruk, yaitu Gilgamesh. Ia menjadi tokoh di dalam kisah kepahlawanan dan mitologi di daerah Mesopotamia yang dihormati sekaligus dipuja layaknya pahlawan maupun dewa. Kisahnya pun dikenal secara luas sebagai epos Gilgamesh. Dan itulah sedikit cerita tentang peradaban Sumeria. Apakah kalian menyukai cerita tentang peradaban Sumeria ini? Silakan berikan like, komen, dan subscribe serta share channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Salam sejarah, salam Ceritapedia.